Jadi kita pakai sesuatu yang relevan yang bikin mereka tertarik. Nah, waktu itu kita ngajarin mereka pertama itu dalam tanda kutip ya, nge-hack website favorit mereka. Nah lo. Wow. Itu yang pertama kali dilakukan. Hari pertama belajar itu. Gimana tuh nge-hack Agak berbahaya website ya? ya. Agak berbahaya nih. Ini nge-hack positif apa nge-hack negatif nih? Nggak berbahaya, Hacking nggak serem nih Itu karena dia tuh. Hai semuanya. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan selamat datang di Go Impact. Saya Rolando Sambuaga dan saya Veronica Kolondam. Go Impact the World. yes, oke, Go Impact the World gitu ya. Nah, jadi seperti biasa di Go Impact kali ini kita juga akan mengangkat sosok atau tokoh-tokoh ya, sosok-sosok yang impacting gitu ya. Yap. Ya, impactful. Ini yang tentunya sudah ngelakuin sesuatu, bukan baru berencana akan melakukan sesuatu. Iya dong. Sudah terbukti. Yang sudah jelas proven, ada track gitu ya. record. Nah, ada track itu recordnya, penting. gitu. Dan yang pasti tentunya dampaknya positif gitu di tengah masyarakat. Ada juga yang berdampak tapi dampaknya kurang positif, ya kan? Itu nggak lulus seleksi ya, Bu? Nggak lulus seleksi. Kalau yang satu ini lulus ya? Harus wajib. Siap. Nah, jadi dia lebih apa ya namanya? Dia tuh lebih concern ke perempuan. Ya, gimana perempuan ini bisa berdaya. Kalau ngomongin soal melek teknologi, hampir semua perempuan hari gini kan udah pada Di ngerti kota lah ya. kali melek Di kota. teknologi nggak Oh, tentu iya. loh. Justru Nah. kita membawa teknologi apa ya supaya nggak gaptek gitu ya Nah, istilahnya ke lebih- seluruh pelosok Indonesia. Lebih membumi teknologi. Membawa teknologi Mm-mm. dengan teknologi. Nah Betul. itu. Nah, bahkan justru mereka nih concernnya juga itu sempat ke remote area gitu, Bu. Ya. Nah, gitu. Dan tapi lebih general, lebih ke pemberdayaan perempuan. Lalu Lebih. siapa nih kira-kira? Langsung One saja. and only. Amanda Simanjuntak. Wih, boleh tepuk tangannya guys. Amanda Simanjuntak ini adalah co-founder dari Marcoding dan juga Skillful ya. Yes. Marcoding, mari kita coding. Nah, Mari kita gitu. belajar coding. Mari kita Betul. coding aja. Mari kita Mari coding. kita Iya. coding. Iya. Mari kita coding ya. Aduh, Coding. soalnya Coding. kalau untuk anak-anak yang lahir zaman sekarang nih, memang they can walk, they can swipe iPad sebelum they can walk. Iya kan? Jadi bahasanya tuh udah mari coding gitu kan. Tapi kalau buat Coding. my generation, Lucu. ya kan? Harus Enggak, kali lu apa ya? masih pada muda. My generation itu kan pakai belajar dulu loh, belajar coding. Jadi ya ini generational gap. Oh, That's iya, just iya, the iya, point. iya. Oke. Ada gapnya, tapi emang kelihatan ada generasi gap. Nah, ini kita seumur semua nih. Aduh. Agak tertipu saya kayaknya agak kena prank gitu sebenarnya. Nggak, ceritain nggak? Gimana? Apa Marcoding itu? tuh, jadi sebenarnya apa sih Marcoding dan lu juga akhirnya kan ada skillful juga ya. Yes. Lu bikin skillful, skill tapi fullnya V. Pakai V. Full. Nah, Iya, gitu. skillful. Nah, ini apa sih sebetulnya Marcoding itu? Silakan. Mungkin ceritanya dari awal kali ya. Oke, boleh. Dari sebelumnya thank you banget aku diundang ke sini. Lulus seleksi ya. Lulus seleksi. Lulus seleksi dari seorang Veronica Kolondam, waduh. Ngeri loh. Itu A+ loh. Terima kasih loh. Silakan. Nah, jadi awalnya aku tuh backgroundnya computer science. Dulu sebelumnya Oke. sempat jadi programmer. Nah, terus udah gitu, dulu kuliah di Australia kan, terus balik Indonesia, bikin IT consultant. Nah, tapi di terus Australia lu sempat kerja malah. sempat kerja jadi programmer. Programmer juga. Oke. Coder itulah Yes. ya, coder, Software programmer. engineer gitu ya. Betul. Nah, terus beberapa tahun di sana balik sini bikin IT consultant. Nah, bikin IT consultant berarti kan ngerekrut banyak programmer. Nah, ternyata pas kita ngerekrut programmer itu sulit sekali cari yang kompeten di Indonesia. Bahkan waktu kita pernah ya nih ya, hire satu programmer lulusan S1-nya informatika, S2-nya informatika, hari pertama nggak bisa ngoding. Kok bisa? Nah, itu dia. Beda generasi mungkin? Enggak, bukan itu. Beda yang Ini dipelajari. karena Kadang-kadang iya. ya pelajarannya sarjana komputer atau teknologi, tapi nggak tentu itu yang dipakai di industri. yang kepake, implementasinya nggak Betul. dipakai dan Oke. kepake. Jadi itu mesti ya. kita mesti training ulang supaya dia bisa coding dengan teknologi yang paling update gitu, yang dipakai Yes. sama industri saat itu. Jadi Jadi- yang relevan ya sekarang. Bener, ya. jadi Oke. ada gapnya tuh. Di situ mulai ada kegelisahan gitu ya. Jadi ada gapnya antara kok yang di pendidikan yang ada di edukasi yang institusi formal, kenapa beda sama yang di
industri, dipakai sama industri gitu. Gap ya, Ada gap, ada skills gap di situ. Skill gap, ya. Nah, mulai dari situ kan, itu mulai kepikir tuh, wah ini ada something wrong nih gitu. Terus habis itu, long story short, bisnisnya tutup waktu itu, terpaksa tutup. Terus habis itu melakukan pencarian jati diri baru gitu ya, galau gitu. Ini udah di Indonesia nih. Di Indonesia. Balik. Terus akhirnya mau ngapain gitu kan, ya. Begini-gini aja kayak salah arah mungkin. Iya makanya. Akhirnya memutuskan untuk jadi volunteer di Cilincing waktu itu. Jadi di Cilincing waktu itu ada teman aku ada yang punya rumah belajar. Oh, I see. Nah terus udah gitu aku volunteer di situ. Awalnya ngajarin matematika sama bahasa Inggris gitu. Tapi ternyata anak-anak di sana itu yang menarik itu anak-anak di sana biarpun tingkat kemiskinannya tinggi, tapi mereka pada suka main di warnet di sana. Gitu. Jadi dulu di sana banyak warnet. Sekarang nggak tahu ya, tapi dulu banyak warnet di sana. Main apa di warnet? Nah, di warnet main online game yang cowok-cowok, yang perempuan main mereka belajar tutorial dance. YouTube. Iya, tutorial make up, ngerjain PR gitu ya. Belajar. Jadi mereka tuh fasih gitu ya. Mereka fluent untuk memanfaatkan teknologi. Jadi biarpun mereka tingkat kemiskinannya tinggi, tapi mereka punya akses ke komputer sama internet. Gitu. Nah, jadi di situ mulai timbul ide nih. Makanya aku coba bikin workshop pertama ngajarin coding di warnet di anak-anak Cilincing sama anak-anak Cilincing gitu. Berarti coding itu kan creating apa tuh? Kalau sekarang kan kalau maksudnya coding itu bisa ke game, ke program, bikin gitu, aplikasi, bikin program. Iya. Yang waktu itu yang main diajarin ke mereka itu bikin apps atau kita ngajarin yang gampang dulu basic. lah. Nah, jadi yang penting kita kan ini mereka anak-anak yang underprivileged ya. Jadi mereka perlu kita kasih semangat dulu. Umur berapa nih, Dak, biar lebih jelas? Oh, SMP, SMA. SMP, SMA ya. SMP, SMA di sana. Jadi asumsinya mereka sudah bisa some kind of computer skills. Cuma tinggal diajarin gimana menciptakan sesuatu dari skill mereka yang terbatas gitu ya. Nah, kalau anak-anak kayak gitu, yang SMP, SMA, apalagi yang zaman sekarang, itu kita nggak bisa langsung kasih technical skills, ayo belajar coding, belajar scripting, belajar apa yang langsung basicnya apa gitu ya, computational thinking yang lumayan beribet gitu, itu nggak bisa. Jadi kita pakai sesuatu yang relevan yang bikin mereka tertarik. Nah, waktu itu kita ngajarin mereka, pertama itu dalam tanda kutip ya, nge-hack website favorit mereka. Nah lo. Wow. Gitu. Itu yang pertama kali dilakukan. Hari pertama belajar itu. Gimana tuh nge-hack website ya? Agak berbahaya nih. Ini nge-hack positif apa nge-hack negatif nih? Makin serem nih kan. Itu dia tuh. Gimana tuh? Jadi misalnya dia suka buka apa ya? Misalnya buka, boleh sebut nama nggak di sini? Ya, Facebook aja. lah, Facebook gitu. Okay lah. Nah, terus Facebooknya diganti nama tulisan Facebooknya diganti siapa namanya Andobook gitu, bisa gitu. Bisa tuh kita ajarin. Tapi itu cuma terjadi di komputernya dia ya. Bisa itu sebenarnya cuma masalah visual doang sih. Cuma di komputernya dia. Di komputernya dia doang. Kirain sampai sono Mark Zuckerberg bingung nih. Enggak, cuma di lokal komputernya dia gitu. Nah, cuma kan mereka seneng banget ngeliat, ih ampun itu fotonya jadi foto gue gitu, namanya jadi nama gue gitu. Tuh mereka excited banget. Terus nah, seru banget nih Kak, belajar apa nih, kok bisa kayak gini gitu. Nah, kita dapat attention-nya mereka, baru kita mulai ajarin mereka basic-basic coding gitu. Dan dari pelatihan yang singkat itu beberapa sesi doang, mereka akhirnya bisa bikin satu landing page gitu, satu website sederhana gitu. Nah, dari eksperimen itu mulai berkembang. Kita mulai, teman-teman aku yang programmer, yang anak-anak startup ikutan volunteer jadi mentor. Jadi awalnya tuh nggak ada pendanaan, nggak ada apa, itu mentor-mentor malah keluar duit buat pergi ke Cilincing gitu. Itu dimulai dari lu yang start sendiri. Iya. Tahun berapa dah? Impacting your friends, terus jadi gitu ya? Iya, itu 2017. Hampir udah 8 tahun. 7 tahunan lah ya. 7 tahunan. Jadi waktu itu mulai di situ. Terus udah mulai serius nih, mulai rutin. Akhirnya kita memutuskan kita bikin yayasan. Jadi bikinlah yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa, tapi nama ininya gerakannya kita Markoding. Mari kita coding. Mari kita coding. Gitu ceritanya. Itu awalnya gitu. Nah, terus ya udah mulai dari situ, kita dari mulai dari warnet ke warnet, habis itu kita dari sekolah ke sekolah, habis itu di tahun 2019 kita jadi mitranya UNICEF, dan akhirnya kita ya sampai sekarang ini gitu. Jadi dari Cilincing udah membesar sekarang ke wilayah kebanyakan Jabodetabek atau kalau sekarang kita secara fisik ya. Nah, itu yang menarik. Kan sentralnya kan awalnya fisik, sekarang kan mungkin udah decentralized, udah nggak ada physical place-nya karena
teknologi ya, barrier, dan saya rasa mungkin role-nya pandemi. Betul. Iya, pas pandemi semua orang nih. terpaksa harus berpikir bagaimana caranya tetap bisa mendelivery sebuah program yang baik tanpa harus ada sentralisasi gitu. Betul. Ya. Pandemi tuh emang apa ya? Kalau buat aku tuh blessing in disguise ya. Kalau buat kita sangat clarity ya, membawa kejelasan, membawa insights yang sangat bermanfaat gitu. Jadi mungkin let's talk about how you do things differently sebelum dan selama bahkan sekarang setelah pandemi gitu, karena ada point of tension awalnya karena gimana nih caranya ya kita nggak boleh ketemu orang ya, how can we survive gitu ya. Tapi kemudian thank God tadi kamu bilang tadi blessing in disguise ya. Can you bring us bahwa kita dalam perjalanan itu bedanya apa sama blessingnya apa gitu. Nah, yang menarik tuh sebelum pandemi itu kita cuma bisa misalnya ya 1 kali kelas itu cuma bisa ya handle 1 mentor 20 anak maksimum. Itu juga sebenarnya udah kurang oke ya. Satu mentor 20 anak di classroom yang anaknya harus datang secara fisik ya. Iya, dan harus ada komputer masing-masing di situ dan segala macam gitu. Itu capex-nya aja udah berapa? Penyediaan sarana dan prasarana. Listriknya stabil apa enggak ya kan? Betul. Itu jadi masalah kita tuh. Ando, kalau desentralisasi masalah sendiri-sendiri. Iya. Terus abis itu pas lagi pandemi, awal-awal kita pusing ya. Kita bingung. Kayak, aduh gimana nih, kita bener-bener gak ada. Mungkin berapa ya, 3 bulan, 4 bulan pertama kita bingung sih kita mau ngapain. Itu setelah lockdown ya? Setelah lockdown. Jadi Maret, April, Mei gitu ya? Iya, kita sendiri aja belum terbiasa pakai Zoom kan. Gitu kan. Itu aja bingung. Jadi akhirnya kita bikin mulai pelatihan awal-awal gitu ya, kagok-kagok lah awal-awal. Tapi lama-lama kok seru ya, kok bisa 1 mentor bisa langsung 1000 nanganin ya. Benar, bisa. Iya. Dengan itu 1 mentor bisa langsung 1000. Dan tapi kita ada antusias semua gitu. Kita setelah trial and error akhirnya kita ketemu berbagai macam metode-metode. Trial and learn. Error terus. Bad words. Iterasi. Ada juga error dan trial gitu. Tapi tetap trial terus. Mendingan trial and learn. Iya, kalau di Sandiki kan iterasi ya gitu. Jadi setelah iterasi banyak. Sekarang kita menemukan metode gimana supaya biarpun kita pelatihannya massal dan online, tapi tetap engage gitu. Anak-anaknya tetap antusias. Terus completion rate-nya juga tinggi gitu. Nah, itu dari sisi output ya. Kalau sisi outcome-nya physical training sama online training ada bedanya nggak? Outcome misalnya performance dari anak-anak. Nah, tentunya emang kalau yang kita benar-benar yang 1:20 nggak bisa dipungkiri itu pasti lebih tinggi, lebih bagus ya. Tapi untuk kita dengan 1:1000 gitu ya, kayak gitu itu udah jauh lebih improve dari awal pandemi sama sekarang gitu. Jadi kuncinya di completion rate-nya aja. Di completion berapa persen yang menyelesaikan sampai ujung. Betul. Kualitas misalnya kayak nilainya nggak terlalu dilihat gitu. Nilainya kita lihat juga. Kita lihat juga. Cuma memang nggak bisa dipungkiri pasti yang intens, yang benar-benar 1:20 dan kita liatin terus gitu, itu pasti lebih tinggi gitu. Gitu. Tapi kita emang ya ini kita juga sekarang masih belajar ya. Cuma kita melihat ini sebagai suatu kalau ini kita bisa crack the model dan kita bisa dapetin metode yang paling dan platform atau teknologi yang bisa mensupport itu, ya kita bisa menghasilkan satu program edukasi yang sangat affordable tapi dengan kualitas yang tinggi. Ya, gitu. Jadi crack the model ini maksudnya dengan outcome seperti yang physical class, tapi tetap di-deliver dengan online. Betul. Outcome dan output dan outcome-nya juga bisa baik ya. Betul. Itu yang crack the model. Jadi where are you in that journey dalam perjalanan cracking the model ini? Udah sampai mana nih? Waduh, ini pertanyaannya susah ya. Enggak pengen tahu. Soalnya kan ini kan membangun dari pernyataan iya kan? Iya. Iya. Kita tuh punya visi by 2030 kita bisa melahirkan 1 juta talenta digital. Oke. Output. Iya. Iya nih. Sekarang kalau kita ngomong impact kan bukan cuma output. Harus ada outcome, harus ada impact. Kalau kita ngomong impact yang sebenarnya bukan impact generik ya. Impact itu kan how this activity atau kegiatan belajar mengajar ini yang coding specifically bisa membantu misalnya ekonomi bangsa. Betul. Jadi ada economic value added analysisnya gitu. Tapi itu let's put that aside. Let's talk about
return on investment, SROI, ya kan, social return on investment, which is tadi kan dapat outputnya kan dari physical, rasionya tentunya 1:20 lebih bagus daripada 100.000, tapi completion rate-nya bagus. We're talking about majority, I'm sure 90% adalah ya completion rate. Sekarang struggle-nya dia di outcome nih. Misalnya rata-rata yang di les langsung gitu ya. Misalnya saya nggak tahu, correct me if I'm wrong, lulusnya 9 dari 10, angka rata-rata mungkin di sini masih 7. Ya ini nih sebenarnya cracking the model, gimana bawa mereka dari 7/10 nyampe ke 9/10. Rasa saya idealismenya kayak gitu kan. Nah yang ketiga sebenarnya how this proses belajar mengajar bisa nantinya membuat mereka sustainable dalam hidup, which is dapat kerjaan dong, ya kan. Nah itu, nah cracking the modelnya, kalau yang saya tangkap tadi dari omongan Manda ya, masih di sini kan, masih di outcome, belum di job findingnya, which is that's the next step of impact, gitu ya. Oke, let's talk about that. Maksudnya cita-citanya apa sih? Idealismenya apa? Where do you want to take this? Sampai ke level impact yang mana gitu? Kita sih pastinya kita pengen sampai employment rate ya. Jadi definisi talenta digital itu yang memang udah mendapatkan pekerjaan. Talenta digital. Iya, talenta digital mendapatkan pekerjaan atau peningkatan pendapatan. Gitu. Nah itu layer yang berbeda lagi tuh. Tapi itu masih dapat kerjaan udah bagus. Mempertahankan pekerjaan that's another layer. Lagi zaman kerjaannya dibayarnya berapa, UMR apa enggak? Lalu peningkatannya dibanding dengan yang UMR, mereka tuh lebih baik berapa sih? Nah ini kan jadi ada layers, kayak kita tuh ngupas onion ya. Onion tuh layers of impact tuh banyak. Jadi kalau kita mau bicara layers of impact, cita-citamu jadi paling ujung dong ya. Kita sebenarnya ya. Ujung. Oke, berarti you're halfway lah kira-kira. So far gimana? Kalau so far sih seru ya. Kalau menurut aku sih senang banget. Jadi apa ya, buat aku sendiri, aku kan senang problem solving ya. Jadi dari awal ini satu problem yang susah, kayak udah nggak belum ada yang pernah nge-crack the model itu gitu. Jadi makanya ini satu challenge yang menarik banget. Kita lagi banyak masalah nih Veronica nih, cari dia problem solver. Kita sih sebenarnya lagi mau cracking the problem together. Jadi ini apa behind the scene punya informasi sebenarnya skillful dengan YCAP kan kita udah bermitra nih dan continue bermitra. Awal kemitraan kita dimulai dengan impact fund-nya si YCAP Ventures yang masuk ke skillful. Tapi karena saya ngelihat memang ini orang-orang baik ya di sana ya. Hatinya, pelayanannya, dan itu mereka punya idealisme. Dia try to crack the model, output ke outcome lebih baik. Setelah itu outcome dia mau benar-benar masuk ke dalam layers of impact tadi. Pekerjaan. Gak cuma sampai di kulit doang ya. Di layer ini harus tetap masuk ke dalam situ. That's what impact is about. Kalau di negara kita tuh kalau kita ngomong impact berdampak aja, berhentinya di output. Menyedihkan. Udah happy di output. Sementara outcome impactnya aja ada A B C D F G. Saya masih panjang lagi. Masih panjang. Oke. Nah itu, jadi kalau misalnya Manda tadi kan memang lebih fokus ke perempuan gitu ya. Sampai akhirnya lu mikir bahwa ya lu kan sarjana ya teknologi gitu ya. Kenapa harus perempuan nih? Kenapa harus perempuan? Kenapa? Berangkat dari pengalaman aku sendiri ya. Jadi pas waktu kuliah, kalau misalnya lagi lecture gitu, di satu lecture hall yang ratusan orang, itu yang perempuan tuh bisa dihitung pakai jari satu tangan gitu. Dan satu-satunya dia salah satunya ada 10% nggak? Nggak ada sama sekali. Dulu kan. Ini berapa belas tahun yang lalu di Australia. Itu di Australia ya. Itu berapa belas tahun yang lalu. Dan sedihnya sekarang juga nggak seberapa berubah dari situ. Terus terang, iya. Gitu. Jadi partisipasi perempuan di teknologi itu rendah sekali. Di kantor kamu deh, let's start with your kantor. Kalau kantor kita, 54% perempuan. Luar biasa. Tapi yang kayak teachers, kayak gurunya yang masih ada guru nggak? Masih ada guru pasti dong. Mentor-mentornya. Yang perempuan berapa? Nah, kalau mentornya, jadi kita ada satu program nih, kita punya satu inisiatif. Mungkin aku ceritain inisiatifnya ini ya. Jadi awalnya kenapa kita bikin inisiatif ini namanya Perempuan Inovasi. Jadi awalnya kenapa? Karena dari awal kita bikin program, kita tuh kesulitan merekrut peserta perempuan. Jadi kalau kita tanya pas aku ke lapangan, ngomong ke kepala sekolahnya ada yang pernah bilang gini,
Mbak ini programnya buat perempuan. Soalnya ini perempuan kan biasanya logikanya kurang ya Mbak. Biasanya lebih emosional. Tersinggung. Ngajak ribut ya? Bener, panas langsung kan. Tersinggung dong kita. Iya. Terus ada lagi yang paling sedih itu kalau misalnya orang tuanya ngomong gini. Kan kita pelatihannya suka Sabtu Minggu ya. Bilang gini, Mbak ini pelatihannya Sabtu Minggu anak saya repot-repot. Padahal nanti lulus bakal nikah loh Mbak. Gitu. Di rumah juga ntar. Iya, itu sedih banget ya. Padahal kita mau kasih pelatihan gratis. Ini di Jakarta. Aduh, pasti di Jakarta, Bu. Nah loh. Masih hitungannya masih Jabodetabek lah. Kultur. Jadi gitu. ini ada cultural barriers to progress. Betul. Itu sedih banget. Dan kalau kita ngelihat sekarang tuh di Indonesia partisipasi perempuan dalam teknologi cuma 22%. Udah bagus, masih 22%. Kurang dari seperempat, tapi terendah di Asia Tenggara. Terendah di Asia Tenggara. Indonesia. Bahkan untuk literasi aja juga. Wah, kalau literasi sih itu PR beda lagi ya. Teknologi, literasi calistung. Calistung. Ini beda. No. Kalau kampus mereka sekarang kan calistung memang dia punya, which is basis banget ya. Kalau kita kan mau menginspirasi, ya mungkin start with orang tua ya, tapi minat anak perempuan juga kan, girls. Makanya kepercayaan diri sih yang pengen kita. Program kita yang lalu tuh Girls for Tech. Jadi ini bicara soal anak-anak kelas 5 SD nih mulai untuk masuk ke arah STEM nih. Jalurnya kalau nggak STEM ya nggak bisa end up di teknologi dong. Jadi gimana caranya memang dimulai dari usia dini. Dari hulu ini loh. The whole age group ya. Semua chain ini harus dipersiapkan. Benar. So my next question to you, ada nggak sih intervensi atau program gitu ya yang masuk di sininya dulu nih untuk anak-anak gadisnya gitu. Karena kalau cuma nungguin di ujung agak-agak telat ya. Agak-agak lama, agak-agak ya gitu loh. Karena kalau memang your target tuh memberdayakan sebanyak-banyaknya remaja putri, kan ini kan mesti tarik mundur ya ke belakang. Dari awal gitu Sistem anak-anak kecil, yang lebih kecil, yang kelas 5 SD, anak SD gitu ya harus diinspirasi untuk masuk jalur STEM. Ya itu kan sebenarnya challenge terbesarnya. Sebenarnya kita lagi ada project yang lagi digodok, kita lagi excited tapi belum bisa di-disclose ya. Tapi itu tujuan. Tapi itu projectnya untuk 5 tahun ke atas. Dari 5 usia tahun ke atas. Untuk menginspirasi anak-anak perempuan usia 5 tahun ke atas untuk mulai masuk ke STEM. Iya. Gitu. Tapi STEM nggak harus komputer ya, science ya. Enggak. Tapi sebenarnya yang kita mau olah adalah computational thinking. Berpikir komputasional itu adalah foundation dari coding gitu, cara berpikirnya. Nah, itu yang bahkan itu bisa dilakukan tanpa gadget gitu dilatihnya. Iya dong. Kumon gitu kan. Salah satu bisa. Iya, salah satu ya. Bisa. Logika kan sebenarnya kan. Nah, jadi itu dia. Godok sih. Jadi kan ini dalam pemberdayaan perempuan melalui teknologi. Benar. Nah, ini pihak dari Markoding, dari Skillful ini memberikannya secara gratis ya. Ada yang juga berbayar begitu ya. Iya. Ada yang gratis dan berbayar. Nah, hari gini masih ada nggak sih kendala-kendala yang kayak masih ada orang yang agak sulit gitu untuk masuk, ngapain gue nggak perlu belajar ini, gue perempuan gitu. Lainnya mungkin inline dengan tadi yang jawabannya Mandy yang selalu bilang, sorry nanti anak saya juga nanti belajar, kadang-kadang ntar kawin juga di rumah juga nyuci gitu segala macam. Nyucinya pakai AI, udah pakai robotik, pakai prompting. Itu soal AI mikir loh. Kita belum lagi ngomong AI lagi nanti kita bahas. Boleh habis ini. Gimana tadi? Nah, jadi kalau yang perempuan masih ada kendala-kendala kayak gitu. Banyak. Okay. Nah, makanya yang perempuan inovasi ini kita inisiatif ini kita berpartner dengan Mbak Dian Sastro, dengan Yayasan Dian Sastrowardoyo sama Magnific PR Agency ya dia mereka. Jadi kenapa kita berpartner sama mereka? Karena kita melihat bahwa lebih banyak effort untuk motivasi, menginspirasi gitu ya, untuk mereka berani dulu nih mau belajar STEM, mau belajar keterampilan digital. Karena kepercayaan diri perempuan tuh pada umumnya lebih rendah dibanding yang laki-laki. Gitu. Bahkan waktu itu kita pernah ya bikin satu pelatihan, kita survei habis itu pas pelatihan coding. Nah, yang perempuan ini tingkat kepercayaan dirinya untuk melanjutkan karir di bidang teknologi atau melanjutkan pendidikan di bidang teknologi itu jauh lebih rendah dibanding yang laki-laki. Tapi habis itu apa masalahnya? Tapi pas kita cek skor codingnya lebih tinggi. Skor codingnya lebih tinggi, tapi nggak yakin. Tapi nggak yakin. Kenapa mereka nggak yakin bisa berkarir di situ? Nah, itu banyak tadi ya, satunya stigma sama stereotype tadi yang dibilangin.
belum apa-apa kepala sekolahnya udah bilang logikanya kurang. Ya, tapi kan itu eksternal Itu ya. eksternal, Tapi kalau internalnya kepercayaan diri kan. Ya, karena itu otomatis berpengaruh sama kepercayaan dirinya dia juga. Terus representasi perempuan di media yang di teknologi itu juga kurang banget gitu. Kalau media teknologi itu maksudnya apa? Di media in general. Iya, jadi kalau misalnya ada iklan komputer gitu ya, pasti yang mengoperasikan laki-laki. Tapi kalau iklan sabun colek pasti perempuan yang nyuci. Kalau dibalik juga lucu sih. Itu bakal orang semua jadi lebih ingat. Iya, benar kan? Bisa. Benar, itu bener banget. Itu tuh dari kecil kita udah dicokokin seperti itu ya, makin lama pas udah umur sekarang ya pasti mikirnya wah, berarti itu bukan profesi buat saya karena saya perempuan gitu. Jadi berangkat dari stigma kayak gitu juga. Stigma dari kecil kadang kan. Membangun hal ini gitu. Betul. Nah, tapi kalau bisa tahu untuk Indonesia sendiri, itu masalah digital yang paling besar yang dialami oleh perempuan apa? Akses atau banyak literasi? Banget ya. Nggak, akses apa literasi dulu? Kita let's start with the beginning. Akses terhadap teknologinya. Akses aja kurang. Karena misalnya nih, di dalam satu keluarga, kalau misalnya keluarga itu punya budget untuk melanjutkan pendidikan atau misalnya beli laptop, itu yang diutamakan budgetnya akan dikasih ke anaknya yang laki-laki, gitu. Anak yang perempuan akan bukan jadi prioritas. Ada nggak lakukan penelitian kira-kira ya? Soalnya kalau kami dari pemberdayaan perempuan microfinance gitu ya, kita kan tahu sebelum COVID satu rumah tangga miliki minimal satu HP itu naik. Dari sekitar 60%, ini miskin perkotaan ya, ke 99%. Selama pandemi kan semuanya harus online sekolahnya. Iya, jadi betul. Minimal satu keluarga terpaksa punya satu smartphone. Ini baru punya ya akses. Belum kita bicara literasi bisa pakai apa enggak gitu. Itu urusan nanti ya. Ada nggak penelitian itu yang tadi soal laptop ya? Pre and post COVID, sebelum COVID mungkin laptop barang langka dan luxury banget gitu ya. Setelah COVID dianggap ini merupakan satu alat yang memang harus dimiliki rumah tangga. Ada nggak ya datanya? Nah, itu bukan kita yang pastinya. Iya, of course. No. Ya, belum, kayaknya waktu itu pernah baca, tapi aku mesti confirm lagi sih kalau itu ya. Tapi emang kalau untuk yang dari segi akses, emang perempuan itu jauh lebih kurang aksesnya ke teknologi dari laki-laki gitu. Karena memang di sekitarnya dia, orang tuanya dia, kayak misalnya mendahulukan, bahkan kayak misalnya di banyak daerah kalau perempuan misalnya mau pergi itu misalnya mau ikut pelatihan itu kan mesti izin sama orang tuanya. Kadang-kadang orang tuanya juga gak ngasih izin gitu. Jadi itu aja dari yang kecil-kecil kayak gitu aja udah kendala gitu. Jadi emang dari segi akses infrastruktur itu udah ada tantangan, terus kepercayaan dirinya dia, terus support sistemnya dia gitu. Jadi udah sistemik gitu dan emang kita kalau mau mendobrak itu PR-nya banyak gitu ya. Karena dari awal, kita mulai sekarang karena kita baru 2021 yang perempuan inovasi ini ya. Kita baru bisa dari diri perempuan itu sendiri gitu. Tapi pelan-pelan kita akan mulai sosialisasi ke keluarganya, terus kemudian ke lingkungan sekolahnya. Jadi point of entry-nya tuh yang paling menurut Manda ya, pengalaman ya dari 2021, point of entry-nya tuh yang paling leverage paling banyak bisa menguak atau merubah behavior ini yang mana ya sejauh ini masuk dari sisi internal skill dari confidence levelnya itu kan bisa dilatih kan ya kayak life skills ya atau kita mengempower orang tuanya supaya juga ada awareness anak perempuan bisa masuk ke teknologi atau di sisi mana nih? Apa awareness secara general di umum? What have you done dan apa yang menurut Manda paling efektif? Kalau sekarang yang paling efektif tentunya ya langsung dari perempuannya dulu anaknya dulu. Jadi membangun si anaknya. Dia bangun kepercayaan dirinya dia, terus kita kasih dia referensi, kita kasih dia inspirasi. Jadi kita banyak menghadirkan perempuan-perempuan yang udah sukses. Mereka kan nggak ada representasinya tadi yang ada di media aja, mereka nggak tahu gitu ada siapa yang udah sukses gitu. Terus kayak tadi mentor-mentor gitu. Kalau di perempuan inovasi ini mentornya 90% perempuan. Yang perempuan inovasi mentornya 90%. Tapi kalau saya segrup dengan skillful, ya belum ada
50-50 belum. Sayangnya belum. Itu masih banyak kan. Iya, kita masih PR juga. PR itu, PR masih internal PR. itu. Oke. Cuma kalau untuk yang perempuan inovasi kita usahakan kita pengen bisa 100% perempuan gitu sih. Itu juga kayak misalnya kayak tadi yang kita ngebahas di sebelah, misalnya kayak ini salah satu masuk di salah satu masalah juga, bahwa kadang-kadang kita punya akses misalnya, tapi karena literasi kurang, jadi sangat berbahaya juga, terutama untuk perempuan. Iya. Kita lihat sekarang kan penetrasi smartphone itu kan besar sekali ya. Katanya udah mau mencapai 90% gitu. 99 ya. Nah itu tapi tidak dibarengi dengan peningkatan literasi gitu. Jadi literasi dan juga digital citizenship itu tuh yang kita lakukan dengan Meta dan yang lain itu kan membangun resilience. Betul. Digital resilience, gimana kita tahu itu hoax apa enggak, gimana ngecek sumber yang benar apa enggak. Ini semua bukan cuma literasi menggunakan ya, tapi literasi kecakapan untuk menyaring, screening informasi, dan cuma bisa bedain ini sebenarnya istilahnya yang dihack apa enggak, yang itu loh yang sekarang banyak kasih SMS. Kemarin kena tuh, hampir kena. Iya betul. Benar. Ayo pintar. Dari Pos Indonesia katanya ada kiriman kayak jangan gitu-gitu. Pas dikirim, waduh, legit ya kayaknya legit pas udah ngisi-ngisi data. Itu bahaya banget. Ini agak aneh lu minta tiba-tiba ngapain ya minta credit card ya kan? Kayak gitu-gitu kan kita harus udah harus ngerti. Apalagi zaman sekarang tuh lalu lintas sekarang katanya kalau itu dipotret kan pakai WhatsApp tuh katanya. Nah, bedain WhatsApp polisi bener sama WhatsApp hackers kan udah susah bedain. Nggak usah itu Bu. Ini bayangin di gang-gang aja di rumah-rumah itu mama nongkrong itu ngegosip yang nggak bener, hoax. Ya kan? Itu kasihan juga ya, udah buang waktu, buang tenaga, apa segala macam. Nah, itu terjadi. Artinya ini juga hal-hal yang perlu akhirnya jadi PR besar yang sedang dilakukan juga oleh marketing dan skillful. Nah, mungkin ini nih, pengen ngobrol panjang, habis ini kita ngobrol lagi di depan. Boleh nanti. Jadi mungkin goals atau goals nanti ke depannya. What's your dream? Maksudnya ke depan sekarang mungkin cerita sekarang pencapaian berapa sih setahun, paparan program, lalu kita mau bawa ke berapa, mungkin secara singkat in numbers gitu. Yes. Kan kalau kita kan ujungnya tadi kan kita punya visi, kita pengen 1 juta talenta digital. 1 juta. Gitu. Tahun ini sekarang kita baru 10.000 sih. 10.000. Jadi masih panjang. Ini yang panjang sekali. Menerima bootcamp sampai ke pekerjaan. Belum sampai ke pekerjaan. Kan tadi completion. Tapi kalau belajar coding kayaknya udah ratusan ribu juga ya. Tapi kan belum sampai. Jadi kita punya beberapa kategori, Bu. Jadi kita ada yang train aja. Jadi memang participated aja. Terus kemudian ada upskilling. Nah itu output tuh. Output. Kalau bootcamp outcome ya. Kalau bootcamp Kalau bootcamp kita udah measure employability-nya mereka. Nah itu kita masih di 10.000. Jadi emang kita masih perlu banyak yang perlu kita innovate juga. Karena kan kalau misalnya 10.000 tiap tahun ya nggak nyampe gitu ya, kelamaan. Tadi gitu. 1 jutanya 20 berapa? Pengennya 2030. 2030. Masih udah tinggal bentar lagi makanya. Mungkin kalau disamakan dengan generasi emas Indonesia itu kapan? 2045. Nah, 2045. Generasi emas 1 juta talenta kayaknya lebih tematik. Lebih 2030 kamu nanti kena-kenanya sama ESG, SDG. SDG itu mau berapa kan 2030 mau di-review. Tapi sebenarnya poinnya tuh kita pengen kita di crack the model supaya gimana 10.000 untuk ke 1 jutanya tuh nggak selama itu. Bisa naik eksponensial, nggak linear gitu. Kalau kelamaan gitu. Betul. Jadi itu yang menjadi PR kita. Jadi ya itulah kita lagi menggodok itu. Untuk mengarah ke sana mungkin ada closing statement dari seorang Amanda Simanjuntak. Silakan. Ke sana nih langsung. Iya, langsung. Ya mungkin buat teman-teman semua, terutama maaf ya. Buat teman-teman semua dan khususnya buat teman-teman yang perempuan gitu ya. Message-nya sih dari aku beranilah bermimpi gitu ya. Yes. Karena semua tuh dimulai dari mimpi gitu. Jadi bahkan kadang-kadang yang tadi yang aku cerita, kita banyak perempuan yang kurang percaya diri. Jadi mulai dari mimpi aja, mimpi untuk mengambil langkah untuk belajar, untuk berani berkarir gitu ya. Dan nantinya juga bisa punya peran di teknologi gitu. Karena saat ini benar-benar opportunity-nya bagus banget, sayang banget kalau dilewatkan
Gitu. Keren. Setuju. Fer, gimana keren Fer? Thank you. Harusnya Go banyak-banyakin yang kayak gini. Impact. Go impact. Yes. Wow. Iya, Go and dan impact kita your mau world. mengajak semua yang mendengar, yang melihat, mungkin podcast ini bisa terinspirasi. Dan Amin. bukan cuma sekedar inspirasi, tapi Betul. ngapain harus ada act-nya, actionnya Betul. gitu. Implementasinya, So, betul. go and do something good. To impact the world. To impact the world. Yes. Oke, jadi sampai situ teman-teman semua, terima kasih sudah nonton. Semoga tayangan ini bisa menginspirasi, bisa membawa dampak yang positif buat kita semua. Dan kita ketemu lagi di Go Impact berikutnya. See ya. Thank you, Mandy. Terima kasih. Keren. Thank you.